Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Asni selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi Lanjutan. Yang terhormat teman-teman semuanya, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem layan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Sri Rezeki. Dan teman-teman saya yaitu ada Mutiara Kolbia Kamalia dan juga Rahmalia Astari. Untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu, eh, bagi pemateri pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Sebelum itu, sebelum kita mempelajari sistem LEAN, kita memerlukan pengertian apa itu LEAN. LEAN merupakan pendekatan sistematis yang membantu manajer mengidentifikasi dan mengurangi atau menghilangkan pemborosan dan perbedaan dalam proses di bawah kendali mereka. Pendekatan sistem LEAN sendiri memiliki filosofi manajemen operasi yang menekankan pada minimalisasi jumlah semua sumber daya termasuk waktu yang digunakan dalam berbagai aktivitas perusahaan. Sistem LEAN sendiri terkadang disebut dengan sistem just in time atau JIT karena aktivitas yang sangat terkoordinasi dan pengiriman barang yang tepat terjadi yang terjadi tepat saat dibutuhkan. Asal-usul sistem LEAN dan produksi just in time. Pendekatan LEAN sendiri dan produksi just in time sendiri dikatakan berhasil di Amerika Serikat. Studi tersebut menunjukkan bahwa Toyota memiliki tingkat produktivitas yang jauh lebih tinggi dan tingkat pemborosan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan produsen mobil Amerika lainnya. Hal ini memicu minat dan adopsi terhadap sistem LEAN dan just in time di banyak perusahaan di seluruh dunia. Saat ini, pendekatan ini menjadi dasar untuk banyak praktik manajemen operasi yang efektif dan digunakan berbagai sektor industri. Adapun manfaat strategi sistem LEAN, selain keuntungan produktivitas dan operasional, pendekatan LEAN dapat menghasilkan manfaat strategis seperti yang diilustrasikan pada gambar 8.3 dengan menjadi kurus, sebuah perusahaan dapat secara signifikan menurunkan kuantitas produktivitas nipasnya. Jumlah output minimum yang perlu dijual perusahaan untuk menghasilkan laba. LEAN sendiri melakukan dua cara dengan meningkatkan margin kontribusi atau perbedaan antara harga dan biaya langsung perusahaan dan dengan mengurangi biaya overhead tetap. Perusahaan mampu menghasilkan jumlah yang lebih kecil, memungkinkan pemasaran, dan dapat mengubah output lebih cepat dalam menggapai perubahan permintaan pelanggan. Adapun tujuan budaya prinsip panduan sistem LEAN. Tujuan dari sistem LEAN sendiri yaitu untuk menghasilkan produk dan jasa yang diinginkan pelanggan, cepat yang diinginkan pelanggan dan hanya dengan fitur yang diinginkan pelanggan dan tidak ada yang lain. Lalu juga sistem LEAN memiliki kualitas yang sempurna, memimpin seminimal mungkin tanpa pemborosan tenaga kerja, bahan, atau peralatan, dan menggunakan metode yang memperkuat pengembangan pekerjaan para pekerja. Pendekatan sistem LEAN bukan hanya seperangkat teknik, melainkan filosofi manajemen yang menekankan penciptaan nilai sebagai pengganti pemborosan. Adapun 5 prinsip penting yaitu tentukan dengan tepat nilai untuk setiap produk tertentu. Yang kedua, identifikasi aliran nilai untuk setiap produk. Yang ketiga, buat aliran nilai tanpa interupsi. Yang keempat, biarkan pelanggan menarik nilai dari produsen. Yang kelima, mengejar kesempurnaan. Mendasari keberhasilan penerapan 5 prinsip ini, perlunya budaya sistem LEAN. Budaya sistem LEAN menjunjung tinggi rasa hormat terhadap orang-orang dalam sistem. Karyawan harus pada sistem ini karyawan harus diberdayakan, diberikan pelatihan, alat, dan wewenang untuk melakukan perbaikan proses yang berkelanjutan. Ingat bahwa tujuan utama terakhir dari sistem LEAN yaitu untuk menghasilkan menggunakan metode yang memperkuat pengembangan pekerjaan pekerja. Dalam filosofi sistem LEAN, karyawan dipandang sangat penting untuk suksesnya menjalankan sistem LEAN tersebut. Baik, selanjutnya, pemateri selanjutnya silahkan. Baik, di sini saya ingin melanjutkan apa itu penyederhanaan atau standarisasi.
menerapkan sistem layanan di dalam perusahaan itu membutuhkan penyederhanaan dan standarisasi untuk mengurangi waktu tunggu dan berbagai variasi proses. Penyederhanaan ini berfokus pada menghilangkan aktivitas tidak bernilai dalam suatu proses. Misalnya ada DHL, penyedia logistik global menggunakan sistem augmented reality untuk memandu pekerja yang mengambil dan mengemas barang di gudang. Layar yang ditampilkan pada kacamata yang digunakan oleh pekerja mengarah kepada pemetik secara visual. Yang selanjutnya itu ada sistem LAN atau range aplikasi. Pada tabel 8.4 ini menjelaskan tingkat adopsi dan penerapan pendekatan LAN itu sejumlah lingkungan bisnis yang berbeda. LAN telah diterapkan di banyak perusahaan manufacturing di banyak industri. Ini telah menjadi paradigma manufaktur dominan di seluruh dunia. Selanjutnya itu ada menerapkan sistem LAN kelayanan dan menerapkan sistem LAN di seluruh rantai pasokan. Semakin banyak manajer yang menerapkan sistem LAN, akan semakin banyak operasi layanannya. Aplikasi layanan ini cenderung berfokus pada nilai inti berkelanjutan. Dalam lingkungan yang stabil, LAN dapat meningkatkan kinerja rantai pasokan dengan mengurangi waktu untuk meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan layanan pelanggan. Banyak perusahaan telah menerapkan teknik LAN bersama masuk dengan pelanggan mereka. Contohnya itu ada Toyota, John Deere, Honda, Harley Davidson Motorcycle, Nissan, Dell, Apple, Hewlett Packard, Nike, dan Seiko. Selanjutnya adalah menerapkan sistem LAN untuk inovasi produk. Ada dua, yaitu merancang produk yang benar-benar memenuhi kebutuhan pelanggan, dan yang kedua itu merancang produk yang mendukung tujuan strategis perusahaan yang secara berarti membedakan perusahaan dan produknya yang ditawarkan oleh pesaing. Di sini ada GIT dan LAN operasi. LAN operasi dimulai dengan sebagai LAN manufacturer pada pertengahan tahun 1900-an. Ini dikembangkan oleh mobil Jepang Toyota. Fokus Toyota adalah pada penghapusan semua limbah dari setiap aspek proses. Di sini ada manfaat dan risiko sistem LAN. Sistem LAN menawarkan banyak manfaat, tapi membawa beberapa risiko, yaitu mengurangi limbah karena penekanan pada pengurangan limbah. Yang kedua ada biaya lebih rendah karena pengurangan limbah dan persediaan lebih rendah. Dan yang ketiga itu peningkatan kualitas yang dimotivasi oleh fokus pelanggan. Selanjutnya itu ada pendekatan Toyota banyak metode umum. Untuk operasi LAN, sistem Toyota kemudian dikenal sebagai Toyota Production System atau TPS dan telah berfungsi sebagai model untuk banyak penerapan sistem LAN, khususnya di bidang manufaktur. Selanjutnya itu ada Toyota mengingat. Dalam beberapa tahun terakhir, Toyota telah diganggu populernya. Ini mengejutkan karena mengingat Toyota itu selalu memimpin dalam bidang otomotif. Penyebabnya itu karena upaya secara berlebihan kegagalan yang memindahkan laporan awal tentang masalah dan menanganinya. Mungkin karena penolakan untuk mengakui adanya masalah dan meningkatnya kesulitan di penjualan luar negeri. Di sini ada aspek-aspek sistem produksi ramping, yaitu ada ukuran lot kecil, pengurangan waktu penyiapan sel produksi, peningkatan kualitas, fleksibel produksi. Untuk mengurangi waktu perubahan itu, kita harus mengetahui sel, besi, mesin, dan alat yang diperlukan untuk proses kelompok suku cadang yang memiliki persyaratan pemrosesan yang serupa. Intinya itu, sel adalah pusat produksi yang sangat terspesialisasi dan efisien. Di sini ada perencanaan dan kontrol manufaktur. Ada 7, yaitu pemuatan level, sistem tarik, sistem visual, barang dalam produksi, menutup hubungan vendor, mengurangi pemrosesan transaksi, dan pemeliharaan preventif atau housekeeping. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun rencana produksi, yaitu ada sistem tarik, di mana istilah push dan pull ini digunakan untuk menggambarkan dua sisi yang berbeda untuk memindahkan pekerjaan melalui proses produksi. Dalam lingkungan produksi tradisional, sistem dorong juga digunakan untuk pekerjaan selesai di stasiun kerja. Keluarnya didorong ke stasiun berikutnya atau dalam hal operasi akhir, didorong ke inventaris akhir, juga sebaliknya. Dan oleh permintaan pelanggan atau jadwal induknya itu dapat ditarik dan disimpulkan juga. Dengan demikian, dalam sistem penarikan pekerjaan terus berlanjut sebagai respon terhadap permintaan dari tahap berikutnya dalam proses, sedangkan dalam sistem dorong pekerjaan terus berlanjut saat selesai tanpa memperhatikan kesiapan stasiun berikutnya untuk pekerjaan tersebut. Dalam sistem visual, ada tarikan alur kerja yang ditentukan oleh permintaan langkah selanjutnya. Suatu sistem dapat mengkomunikasikan permintaan tersebut dalam berbagai cara, termasuk teriakan atau lambaian tangan. Tetapi sejauh ini perangkat yang paling umum digunakan adalah kartu Kanban. Kartu Kanban itu adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti sinyal atau rekaman yang terlihat. Ketika seorang pekerja membutuhkan bahan atau pekerjaan dari stasiun sebelumnya, dia menggunakan kartu Kanban. Hakikatnya, kartu Kanban itu untuk otorisasi memindahkan atau mengerjakan bagian-bagian. Dalam sistem Kanban, tidak ada bagian atau lot yang dapat dipindahkan atau dikerjakan tanpa salah satu kartu ini. Dan ada dua jenis utama Kanban, yaitu ada Kanban produksi, di mana Kanban ini menandakan kebutuhan untuk memproduksi suku kartu Kanban atau perangkat lain yang mengkomunikasikan permintaan untuk pekerjaan atau bahan dari stasiun berikutnya. Yang kedua itu ada Kanban pengangkutan, di mana Kanban ini menandakan perlunya mengirimkan suku cadang ke pusat kerja berikutnya. Next. Nah, ini contohnya juga, gerobak khusus dirancang agar ketika diisi bertindak sebagai sinyal visual bahwa mereka siap untuk dipindahkan ke sel kerja berikutnya. Gerobak kosong menandakan waktu produksi untuk mengisi ulang gerobaknya. Terlihat bahwa kartu Kanban yang digunakan merupakan variabel penting seseorang yang dapat menghitung jumlah kartu Kanban yang ideal menggunakan rumus, yaitu D dalam kurung T buka kurung 1 plus X tutup kurung N sama dengan N sama dengan buka kurung 1 ditambah X tutup kurung dibagi C, di mana N itu jumlah total wadah atau satu kartu per wadah. D itu tingkat penggunaan terencana menggunakan pusat kerja. T itu waktu tunggu rata-rata untuk pengisian kembali suku cadang ditambah waktu produksi rata-rata untuk wadah suku cadang. Dan X itu variabel kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen yang mencerminkan kemungkinan inefisien dalam sistem. Semakin mendekati 0, semakin efisien sistem. Dan yang terakhir itu ada C. C itu kapasitas wadah standar yang tidak boleh lebih dari 10% dari penggunaan sehari-hari. Contohnya terlampir. Next.
Next, meskipun tujuan MRP dan Kanban pada dasarnya sama, yaitu untuk meningkatkan layanan pelanggan, mengurangi persediaan, dan meningkatkan produktivitas, pendekatannya berbeda. Baik MRP maupun Kanban bukanlah sistem yang berdiri sendiri. Masing-masing ada dalam kerangka kerja yang lebih besar. MRP adalah sistem yang terkomputerisasi, sedangkan Kanban adalah sistem manual yang mungkin merupakan bagian dari sistem LEAN, meskipun LEAN bisa ada tanpa Kanban. Kanban pada dasarnya suatu jenis inventaris dua tempat, persediaan diisi ulang secara resmi otomatis ketika mencapai tingkat yang telah ditentukan sebelumnya. MRP lebih peduli dengan memproyeksikan kebutuhan dan dengan perencanaan dan penjadwalan operasi. Manfaat utama dalam sistem Kanban ini adalah kesederhanaannya. Sedangkan untuk manfaat utama MRP adalah kemampuannya untuk menangani perencanaan dan penjadwalan yang kompleks. Next. Nah, di sini juga ada pengurangan pemprosesan transaksi. Nah, sebagai contohnya yang di atas terampil. Transaksi dapat klasifikasikan sebagai transaksi logistik, penyeimbangan, kualitas, atau perubahan. Transaksi logistik meliputi pemesanan, pelaksanaan, dan konfirmasi material yang diangkat dari satu lokasi ke lokasi lain. Biaya terkait mencakup personal, pengiriman dan penerimaan, pengiriman pesanan, entry data, dan pemrosesan data. Transaksi penyeimbangan meliputi peramalan, perencanaan produksi, pengendalian produksi, penggandaan, penjadwalan, dan pemrosesan pesanan. Untuk biaya terkait dengan personel yang terlibat dalam aktivitas ini dan aktivitas mendukung, transaksi yang berkualitas meliputi penentuan dan komunikasi spesifik, pemantauan, pencatatan, dan kegiatan tindak lanjut. Biaya berhubungan dengan penilaian, pencegahan, kegagalan internal, misalnya kayak memo, pengerjaan ulang, pengujian ulang, penundaan aktivitas administrasi, dan kegagalan eksternal. Itu misalnya biaya garansi, kewajiban produksi, pengembalian, dan potensi kerugian bisnis di masa yang akan mendatang. Next. Alat LEAN ini menjelaskan beberapa alat yang digunakan untuk perbaikan proses dalam sistem LEAN, yaitu ada pemetaan value, stream pemetaan value. Stream adalah alat visual untuk pemeriksa secara sistematis aliran material dan informasi yang terlibat dalam membawa produk atau jasa ke konsumen. Teknik ini berasal dari Toyota yang disebut dengan Material and Information Flow Mapping. Next. Peta adalah sketsa yang dari keseluruhan proses yang biasanya berkisar dari barang masuk, dari pemasok hingga pengirim produk atau pengiriman layanan ke pelanggan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan, di mana nilai tersebut bisa didefinisikan dalam hal kualitas waktu, biaya, atau fleksibilitas. Misalnya seperti respon cepat atau ketangkasan. Next.
LEAN dan ERP, sistem LEAN berfokus pada mondar-mandir produksi yang menyinkronkan pengiriman pasokan yang masuk, modul perencanaan dan operasi LEAN SAP memperluas ERP ke operasi ramping dengan menyediakan perencanaan ramping dan kemauan penjadwalan yang terkait dengan permintaan pelanggan. Nah, ini juga ada merencanakan konversi yang berhasil. Untuk meningkatkan kemungkinan transisi yang sukses, perusahaan harus mengadopsi pendekatan yang direncanakan dengan hati-hati yang mencakup elemen-elemen sebagai berikut, yaitu pastikan manajemen itu berkomitmen pada konversi. Yang kedua ada pelajari operasi dengan hati-hati. Next. Dan yang ketiga ada pendapatan dukungan dan kerjasama. Keempat, ada mengurangi waktu penyetelan dan layanan LEAN sendiri ini berfokus pada manufaktur yang hanya karena disitulah dikembangkan dan di mana ia paling sering digunakan dan yang paling penting. Next. Segitu aja dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini ada pun studi kasus. Kesimpulan dari kasus dari buku Stephen and Jacobs dan Case adalah sebuah contoh menakjubkan dari potensi LEAN manufacturing diilustrasikan oleh keberhasilan penerapan metode LEAN pada pertengahan 1980-an di sebuah pabrik mobil Fremont, California. Pabrik ini awalnya dioperasikan oleh General Motors atau GM, namun GM menutup pabrik tersebut pada tahun 1982 karena produktivitasnya yang rendah dan ketidakhadiran yang tinggi. Beberapa tahun kemudian, pabrik tersebut dibuka kembali sebagai perusahaan patungan antara Toyota dan GM bernama New Unit Motor Manufacturing. Sekitar 80% mantan pekerja pabrik dipekerjakan kembali, tetapi pekerjaan kerah pulih dialihkan dari mengarahkan menjadi pekerja pendukung dan tim kecil dibentuk dan dilatih untuk merancang, mengukur, dan meningkatkan kinerja mereka. Kemudian hasil pada tahun 1985 produktivitas dan kualitas meningkat secara dramatis melebihi semua pabrik GM lainnya dan ketidakhadiran dapat diabaikan. Cukupan presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.